teman-temanku yang badan luar biasa, kita bicara tentang tuntutan dan peran guru dan dosen abad 21. Sebenarnya apa yang kita lihat di sana? Kita lihat perubahan era digital ini sungguh luar biasa. Kalau teman-teman lihat sekarang ini di sekeliling kita, Pak Judi kalau di WA mahasiswanya, Pak Judi bisa konsultasi hari ini. Atau yang kedua, Pak Judi ada di kampus hari ini. Pak Judi sekarang di kampus tidak? Iya. Padahal zaman Pak Judi dan Bu Suhartati nunggu dosennya untuk bimbingan sehari sampai sore, pagi sampai sore, ternyata nggak datang. Ya tetap sabar gitu. Tapi sekarang ketika di Pak Judi di kampus sekarang, wah gitu. Lah terus, Pak Judi sudah di kampus. Waduh Pak, saya belum mandi. Tunggu dulu ya Pak, saya mau mandi dulu. Ya, itu bedanya generasi dulu dengan generasi sekarang ya. Tapi kita harus tetap sabar gitu ya. Lah itulah, itu peran lagu Judi tolet. Jadi memang indah dan menyenangkan. Nah, jadi disitulah revolusi industri 4.0 dan 5.0 itu memang mengintegrasikan segala sesuatunya dan itu menjadi bagian terindah. Kalau kita mau melakukan yang terbaik ya tentu harus bisa dilihat dari berbagai dimensi. Dan dimensi-dimensi itulah yang nanti harus kita kuatkan. Nah, teman-teman yang hebat dan luar biasa, maka kata kuncinya adalah keterampilan abad 21. Formula 4C, bagaimana kita berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan juga kolaboratif. Ini yang menjadi penting untuk menjadikan kekuatan kita, literasi digital ini bagian yang terindah. Seperti katakan Mas Husama tadi, bagaimana kita menguatkan. Jangan sampai kita sebagai dosen, sebagai guru, kalah dengan Mbah Google. Pak Judi, Mbak Tuti, Pak Husama itu kalau jam 9 malam sudah lelah di WA mahasiswa nggak dijawab. Tapi, nek tanya Mbah Google, 24 jam. Pertanyaannya salah pun dibetulkan. Apakah yang kamu maksud ini, Dik? Nggih, Mbah, enter jelengan gitu. Nah, ini bedanya guru Mbah Google, Profesor Google itu nggak pernah tidur, melayani dengan indah, dengan senyum dan ceria. Tapi Bu Tuti di WA jam 10 malam WA besok. Inilah bedanya literasi digital itu ternyata memang memberikan kemudahan segalanya, tetapi juga akhirnya harus kita lihat. Jangan sampai kita yang kendalikan teknologi, tapi kitalah yang harus mengendalikan teknologi. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, 3 pilar ini yang harus kita payungkan di pendidikan, karena kita memang bernaung di pendidikan. Bagaimana kita membangun penguatan pendidikan karakter, lalu keterampilan abad 21 kita kerahkan, lalu penguasaan 6 literasi dasar ini penting. Sejak 2015 berdasarkan kesepakatan Forum Ekonomi Dunia bahwa generasi abad 21 wajib menguasai 6 literasi dasar. Baik itu literasi menulis membaca yang sering saya gaungkan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Lalu literasi numerik, literasi digital, literasi sains, literasi keuangan, literasi budaya dan kewargaan. Nah, kemudian berpikir kreatif, berpikir komunikatif, kolaboratif, dan berpikir kritis itu menjadi 4 keterampilan abad 21. Kemudian bagaimana PPK yang kita kuatkan dengan gerakan literasi sekolah, gerakan literasi nasional, gerakan literasi masyarakat, semua berdimensi pada pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, lalu sumber literasi dan juga penilaian. Nah, itu semua menjadi sumber-sumber tulisan yang bisa kita buat, sumber-sumber topik-topik penelitian yang bisa kita teliti. Jadi jangan sampai teman-teman, kadang-kala itu saya di WA, di Japri, teman-teman, Pak Romadi mbok tolong diberikan topik dong. Nah, sampai kehabisan topik itu kan ya berat. Karena kondisi sampai kehabisan topik yang mau ditulis, topik yang diteliti. Nah, makanya saya selalu katakan, wah kamu itu kurang piknik ya. Kadang-kadang piknik gitu loh gitu ya. Jadi posisinya kalau kurang piknik itu ya seperti itu, sampai topiknya sampai Japri minta diberikan topik. Kehabisan topik Pak, ini udah mentok. Padahal nanti malam harus submit Mak untuk PKM, nanti malam harus submit untuk proposal. Ini ya itulah kebiasaan kita itu, dikatakan Mas Husama tadi seringnya SKS, sistem kebut semalam. Jadi mau proposal dikti 1 tahun, tapi nanti Mas Judi, Mbak Tati ini kebutnya ya semalam sebelum diupload gitu ya. Itu pun nggak keluar. Nah, akhirnya the power of kepepet keluarnya menjelang diupload gitu ya. ini menjadi virus untuk semuanya. Karena kita kadang mepet skala prioritas. Wah, ini prioritasnya untuk administrasi dulu. Wah, akhirnya mepet-mepet sudah menjelang upload. Nah, the power of kepepet muncul. Itu kata Ustadz Judi seperti itu. Judi tolet. Nah, gitu ya.
Maka pilar-pilar Mas Judi ini harus menjadi salah satu media komunikasi yang positif untuk mahasiswa, untuk dosen, menyenangkan. Nah, itu kuncinya bagaimana kita mengemas dalam perencanaan pembelajaran dengan RPP atau RPS, kemudian guru dan dosen sebagai model, lalu itu menjadi implementasi hot kita, sehingga proses pengembangan dari berbagai media pembelajaran dan juga profesionalisme kita secara berkelanjutan. Nah, teman-teman yang badan luar biasa, kunci utama yang katakan Mas Usama tadi, kita harus berliterasi dengan ratulisan, rajin nulis dan membaca. Untuk apa? Karena itu akan membangun keaktifan kita, kreativitas kita, inovasi kita, dan produktivitas kita. Yang apa? Hasilnya adalah untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pendidikan, penelitian, pengabdian. Hasilnya adalah luaran tadi yang dikatakan. Sehingga kalau di instrumen 9 kriteria itu 1 sampai dengan 5 itu bagian dari input data, kemudian 6, 7, 8 itu adalah prosesnya, 9 itu hasilnya. Nah, kalau kita lihat dari komponen-komponen itulah tentu akan berdampak semuanya yang kita lakukan. Nih, misalnya mau nulis apakah susah? Enggak, gampang, bergantung keinginan kita. Kita mau nulis dalam waktu sehari menulis buku bisa, sehari nulis buku sederhana. Ini ada masih ada 86 peserta. 86 peserta, sambil mendengarkan ini silahkan membuat 1 puisi atau 2 puisi. Berarti nek 2 puisi nanti menjadi 116 ditambah 10 200-an. Nah, jadi kalau kita buat puisi masing-masing 2 puisi, nanti bisa jadi antologi puisi. Jadi membuat puisi dalam waktu sehari, selesai. Nggak sampai sehari, kira-kira 1 jam. Contoh puisi saya berikan. Sinar mentari membayang dalam hati. Ternyata engkau memang begitu memikat hati. Selamat untuk berliterasi. Itu puisi saya sudah tak kirimkan. Jadi kalau masing-masing membuat 1 lembar puisi, nanti dikumpulkan jadilah antologi puisi dalam sehari. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau nulis itu bergantung keinginan kita. Nulis buku, apakah sehari selesai? Selesai. Pagi bagian pendahuluan, siang bagian isi, sore bagian penutup, lalu malam bagian penyatuan. Nah, selesai, besok diterbitkan. Nah, bergantung nanti modelnya yang mau dikemas. Jadi mau nulis jurnal, apakah sehari bisa selesai? Selesai juga. Jadi judul kita tuliskan menjelang sarapan, judulnya. Lalu kemudian untuk nama dan referensi korespondensinya. Kemudian abstraknya dibuat setelah sarapan. Nah, kemudian bagian kata kunci sama abstraknya setelah sarapan. Setelah itu sholat duha dulu. Setelah sholat duha bagian latar belakangnya, pendahuluannya. Setelah itu mau berangkat ke kantor, sampai di kantor sebelum aktivitas kita buat metode penelitiannya. Kemudian setelah itu siang habis makan kita buat hasil dan pembahasannya. Kemudian sore sebelum asar itu kita siapkan simpulannya. Nah, setelah sholat asar kita buat bibliografinya. Nah, selesai jadi draftnya. Sebelum pulang kantor kita edit awal sampai akhir. Selesai teh, baru kita kirimkan ke Mas Judi sebagai orang yang di jaminan mutu karena punya kelebihan, minimal kelebihan berat badan lah. Nah, jadi kita minta Mas Judi tolong dong baca tulisan saya yang saya tulis sehari tadi. Loh, jadilah 1 draft artikel. Nah, besok tinggal kita publikasikan. Jadi sebenarnya bergantung kita. Mau nulis 1 hari bisa, 1 minggu bisa, 1 bulan bisa, 1 tahun juga bisa. Bahkan 20 tahun 1 artikel juga bisa karena nggak pernah dituliskan. Jadi menulis itu kuncinya hanya 3M. Menulis, dan jangan pernah melakukan membayangkan, nggak akan jadi. Jadi kalau kita lakukan menulis, hasilnya tulisan, nggak akan jadi rengginang, nggak akan jadi jadah, nggak akan jadi makanan, tapi jadinya adalah tulisan. Gitu ya. Ini contoh yang kami mengenang Pak Sapardi kemarin, almarhum, kita kumpulkan tulisan-tulisan kita, jadilah antologi puisi. Nah, semua integrasi tulisan, Bapak Ibu, agar tidak sampai kehabisan topik dan ide dalam menulis, kaitkan semua sumber blended learning kita dalam kehidupan kita, tek-kotek konteks itu bisa disatukan dalam pembelajaran dan nanti akan bisa berdampak dalam kehidupan kita. Dan disitulah sebenarnya kalau kita mau melakukan secara utuh tentu saja akan bisa memberikan kontribusi baik dari perencanaan proses, kemudian implementasi proses sampai hasilnya. Dari semua komponen-komponen itu kita lakukan akan hasil nyata seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, tadi katakan Mas Usama sudah dikatakan kewajiban mahasiswa S1, S2, S3 ada semua. S1 sekarang dimudahkan. Wes yang penting upload di jurnal online prodi. Nah, itu memudahkan untuk target yang penting terpenuhi dulu. Tapi itu baru kuantitas, kualitasnya bertahap. Nah, ini yang kita lakukan. Tetapi proses itu guru juga begitu. Kita ada Permen 16 2009 tentang PKG dan PKB, tentang pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan
karya inovatif. Ini semua menjadi bagian terindah. Kewajiban kita sebagai dosen, ada kewajiban untuk melaporkan 3 tahunan yang tadi katakan Mas Usama BKD-nya itu menjadi kewajiban. Tapi tertolong dengan kondisi yang ada sekarang kolaborasi kita. Nah, kolaborasi ini sekali lagi literasi teknologi dengan gawe kita, dengan gadget kita, jangan kita hanya bisa dikendalikan untuk nulis status, nulis WA, nulis Facebook. Tapi bagaimana itu menjadi sumber literasi yang bisa kita lakukan. Sekarang ini dengan jelajah kasus, jelajah kegiatan, jelajah informasi, jelajah literasi, kita bisa keliling dunia melalui gadget dan gawe kita, melalui laptop kita. Nek dulu kita mikir, wah Singapura itu kayak apa ya? Amerika itu seperti apa ya? Tapi sekarang dengan jelajah kita melalui jelajah literasi, ternyata semua terbuka dengan sangat luas. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku yang keren, hebat dan luar biasa di Sumeneb dan kawan-kawanku di seluruh Indonesia, kita bisa lihat apa yang kita lakukan, 3 pilar, ubah mindset kita, ubah cara berpikir kita, ubah cara pandang kita. Kita harus membuka cakrawala kita seluas-luasnya, lalu cepat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang kita miliki. Jangan pernah kita tidak visioner, kita harus visioner untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita. Visioner STKIP Sumeneb luar biasa. Menjulang ke langit, mengakar ke bumi. Ingat pesan Ustadz Juhdi. Kalau kalian ingin menjadi orang hebat dan luar biasa, belajarlah dari pohon bambu. Lihat dan kenali. Pohon bambu ketika menancapkan akarnya butuh waktu 2-3 tahun. Setelah itu bambu itu baru akan menjulang ke langit tinggi. Kalau sudah sampai di langit, dia menunduk sebagai bentuk upaya untuk merendahkan hatinya agar tidak sombong dan takabur. Ini pesan Ustadz Juhdi yang harus kita ikuti. Jadi keren dan luar biasa. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau kita sudah seperti itu, kita lakukan aktivitas, kreativitas, dan inovasi kita secara berkelanjutan untuk menghasilkan produk-produk nyata. Sehingga kalau itu sudah, maka ada 2 pilar yang kita lihat. Ada peluang dan tantangan. Mau atau tidak? Peluang penawaran dari artikel dari jurnal-jurnal yang membutuhkan artikel setiap hari berseliweran di grup-grup kita. Nah, Bapak Ibu hanya melihat, wah ini bagus, ini masih lama waktunya, nanti saya mau nulis. Ya, ini masih lama waktunya, nanti tiba harinya, wah tinggal 1 bulan, tinggal 1 minggu, sudah terlambat deh, belum sempat nulis deh. Lah, itulah yang terjadi. Tetapi bagaimana kita bisa merencanakan dengan baik proses itu ketika kita ambil tantangan, ada peluangnya. Nah, sehingga kalau kita lihat itu ya 3 pilar ini, kita harus mampu memanage keterampilan belajar, keterampilan berpikir, dan keterampilan hidup. Karena hard skill dan soft skill kita semua sudah punya. Wong bisa kuliah S1, S2, S3 berarti hard skillnya udah kuat. Tinggal soft skillnya. Untuk kemampuannya punya, strateginya punya. Tetapi sebenarnya kemauannya ada atau tidak, ini bergantung. Ya tadi ada call paper, panggilan untuk nulis artikel, masih 6 bulan ke depan. Ya udah tak tunggu nanti kalau sudah 3 bulanan. Sudah tinggal 3 bulan. Nanti kalau kurang 1 bulan, ternyata selesai deh, pungkasan nggak ngirim. Nah, itu keterampilan hidup yang dimiliki kurang terampil itu ya. Karena belum, atau mungkin terlalu banyak menikmati lagunya Mas Juhdi telet jadi teler gitu ya. Nah, sehingga terasa nggak sampai. Nah, ini pesan saya untuk mahasiswa, guru, dan dosen kita. Jadi kita harus memiliki keterampilan abad 21. Bagaimana berpikir kreatif, bagaimana berpikir kritis, bagaimana kolaboratif dan komunikatif. Nah, pentingnya kolaborasi ini yang saya titipkan. Menulis artikel jurnal itu harus kita upayakan dengan kolaboratif. Jadi Mbak Tati nulis dengan Mas Juhdi. Kolaborasinya di mana? Kalau Mas Juhdi bidangnya apa, kita kolaborasikan yang selaras. Kalaupun bisa selaras misalnya tentang topik pendidikan. Pertanyaan misalnya gini, kalau kita orang bahasa Indonesia, Mbak Tati kolaborasi dengan saya sudah hal biasa. Tapi apakah bisa dengan lintas disiplin? Bisa. Contoh, Mbak Tati kolaborasi dengan prodi pendidikan matematika. Ini bisa. Loh kok bisa Pak? Soal-soal wacana, soal-soal cerita itu berbasis bahasa, berbasis analisis wacana. Itu bisa kolaboratif. Jadi orang pendidikan matematika dengan pendidikan bahasa kita sama. Karena sebenarnya guru dan dosen di Indonesia itu guru dan dosen bahasa Indonesia. Loh kok bisa Pak? Iya, semua menggunakan bahasa Indonesia. Ini bagian dari upaya untuk percaya diri. Jadi kalau saya ngajari mahasiswa bahasa Indonesia percaya diri ya seperti itu. Tenang saja, guru dan dosen di Indonesia itu semua guru dosen bahasa Indonesia. Kok bisa Pak? Iya. Kalau ditanya guru apa? Iya, profesi di Indonesia hanya ada 2 profesi. Apa Pak? Guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia. Yang kedua profesi lainnya gitu ya. Nah, itu bagian-bagian upaya untuk percaya diri ya, sehingga proses ini yang kita bangun untuk anak-anak kita. Nah,
oleh karena itu teman-teman yang bandar luar biasa, kita harus memiliki teorinya Pak Hermawan Kartajaya itu memiliki PDB, positioning, different, dan branding. Jadi kita lihat posisi kita, sama-sama mahasiswa, tapi kalau mahasiswa punya artikel jurnal di Sinta 1 sampai 6, 10, oh keren luar biasa. Kuliahnya di STKP PGRI Sumeneb, tapi di semester 7 itu wajib sudah publikasi di Sinta 5 misalnya. Wah, keren luar biasa. Akan menjulang tinggi selangit tenan itu. Nah, UNS saja belum sampai segitu. Saya hanya baru wajibkan publikasinya 2. Kalau di Sumeneb sudah sampai 5, wow, keren luar biasa. Menjulang ke langit, mengakar ke bumi, nggak akan mah roboh. Ya, karena dikancing dhuwur karo ngisor gitu ya. Nah, sehingga posisinya nggak akan pernah roboh karena pegangan langit sama pegangan bumi gitu ya. Sehingga kayak di bis-bis antar kota antar provinsi gitu ya. Sehingga posisinya seperti itu. Yang kedua punya pembeda. Loh, bedanya apa? Nah, Mbak Tati itu bedanya dia berhenti karena setelah koma titik. Nah, Hartati. Ya, kan gitu. Jadi beda dengan Juhdi. Nah, itu selalu merasa kurang dan kurang karena judi ya itu kan nggak merasa menang dan kalah tapi pengennya terus gitu. Nah itu yang memang ada pembedanya, tetapi pembeda ini yang kita lihat tadi dikatakan Mas Husamah. Kenapa Mas Husamah diundang ke kegiatan ini? Karena ada pembedanya. Kenapa saya diundang ke sini? Ada pembedanya. Nah kalau nggak ada bedanya nggak mungkin saya diundang Mbak Tati ke sini, ketemu Mas Judi yang keren dan luar biasa ini, ketemu Mas Husamah yang keren dan luar biasa. Karena apa? Itu menjadi bagian dari branding kita. Nah, salah satunya pembeda-pembeda itu harus kita ciptakan, kita buat. Nah, keunikan-keunikan itulah yang nanti harus kita lihat. Misalnya tadi, nah ini mohon maaf kalau Mas Mas Usamah tadi ranking 1, saya di lembaga saya nggak ranking 1, 66, doh banget. Dari hampir 3.000 dosen di UNS. Nah, jadi posisinya seperti ini. Misalkan citasi kita di masing-masing Cita-Siga Google Scholar sekian ini, Scopus sekian ini. Ini bagian yang kita tidak bertujuan ke sini. Saya menulis itu tujuannya untuk berbagi ilmu. Saya menulis itu adalah untuk tinggalan saya kalau saya mati nanti. Sehingga kalau saya mati meninggalkan tulisan-tulisan yang masih menjadi ilmu yang bermanfaat. Tujuan saya itu. Tapi kalaupun ternyata disitasi, kalaupun ada efeknya ke lembaga, yaitu wallahu alam. Tetapi disinilah kekuatan kita untuk kita lihat. Ternyata dari komponen-komponen ini, ternyata citasinya pun di UNS saya nomor 1 citasinya. Nah, jadi posisi-posisi secara keseluruhan ini berdampak untuk semuanya. Nah, ini dalam konteks-konteks bukan kita bertujuan untuk mencari itu, tapi bagaimana kita menulis itu untuk berliterasi, untuk membangun kemajuan, keunggulan multigenerasi NKRI. Dan itu hanya dampak impact saja. Kita lihat, kalau kita lihat di komponen-komponen jurnal internasional yang kita buat secara langsung maupun tidak langsung, ini menjadi bagian terindah untuk kebersamaan kita. Nah, jadi kolaborasi-kolaborasi seperti inilah yang kita lakukan untuk nanti membangun dampak kelembagaan dari artikel-artikel kita, buku-buku kita. Nah, oleh karena itu, sekarang teman-teman yang hebat dan luar biasa, ayo kita menulis buku dan jurnal seperti yang dikatakan oleh Mas Husamah tadi. Pak Romadi memiliki visi pribadi untuk menulis buku itu sejumlah usia saya. Jadi kalau saya mati, nanti saya meninggalkan buku-buku tulisan saya sejumlah usia saya. Nah sehingga kalau usia saya sedang menuju 45 tahun, buku saya sudah melebihi dari 45 tahun. Apakah dari 45 buku ini akhirnya saya berhenti menulis? Tidak. Ini bagian terindah untuk kita menulis buku-buku karya kita. Karena ini akan menjadi tinggalan saya ketika Rohmadi menulis, berarti Rohmadi akan abadi. Tulisan-tulisan ini akan disitasi dan tulisan ini akan menjadi referensi umat sepanjang hari. Nah, kalau itu semua menjadi komitmen kita, ini tulisan-tulisan yang bersama, menulis itu mudah asalkan mau menulis. Nah, itu. Jadi tidak ada kata sulit. Ini tulisan ketika kita mengenang, mungkin masih teman-teman kenal juga ya Sobat Ambyar Mas Didi Kempot. Karena Pak Romadi itu suka lagu-lagu campur sari. Lagu-lagu dangdutan, Juhdi telet telet. Nah, itu jadi memang kenikmatan ini bersama teman-teman kita tulis untuk Mas Didi Kempot waktu itu. Nah, ini menjadi bagian tulisan-tulisan. Jangan pernah tidak membaca tulisan-tulisan buku yang ada dibuat oleh teman-teman kita. Jadi karya terindah itu kita tidak harus baru. Saya menganggap buku baru itu ketika saya belum pernah membaca, itu buku baru bagi saya. Jadi kalau belum saya baca berarti itu buku baru. Jadi buku bukan baru. Jadi proses-proses inilah yang harus kita lakukan untuk penguatan literasi digital kita. Nah, tindak lanjutnya apa? Ini tindak lanjutnya sekarang, ayo mahasiswaku, guru dosen di seluruh Indonesia,
kita luruskan niat, fokus, semangat dan sabar untuk membangun keabadian dengan menulis dan berbagi tulisan. Nah, disinilah kekuatan kita nanti akan bisa menghasilkan karya-karya nyata secara sinergis agar kita bisa memberikan dampak yang nyata kepada multi generasi NKRI.